Halo, Bola Supporter. Ketemu lagi dengan Mister, iseng ngobrolin misteri sepak bola. Apa kabar, Bola Supporter? Ini seperti baju yang Mister pakai. Ya, Mister mau ngomongin Juventus. Akhirnya Juventus sudah menentukan siapa pelatih baru mereka di musim 2005-2006 ini ya. Setelah Igor Tudor dipecat lantaran tidak pernah menang dalam 8 pertandingan terakhir, Juventus sudah memilih Luciano Spalletti, sudah menunjuk, sudah resmi mengumumkan bahwa Luciano Spalletti, mantan pelatih timnas Italia, ex Udinese, ex Inter Milan, Napoli, dan AS Roma, akan memegang tim sampai Juni tahun depan dengan kontrak sementara 8 bulan yang bisa diperpanjang nanti kalau misalnya Juventus bisa lolos ke Liga Champions musim depan ya. Ini sekarang pertanyaannya, gimana Juventus nanti di tangan Spalletti nih? Karena Spalletti juga sebetulnya tidak dalam kondisi atau grafik performa yang bagus ya, karena dia baru saja kehilangan pekerjaannya sebagai pelatih timnas Italia. Kondisinya juga dipecat setelah dia membawa Italia kalah 0-3 dari Norwegia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil yang membuat timnas Italia sekarang sangat terancam akan harus berjuang di babak playoff di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Nah, gimana nih Juventus di tangan Spalletti? Kalau Mister sendiri sih merasa Spalletti memang sosok yang paling nggak kalau dibandingkan dengan Igor Tudor, dia lebih tepat lah buat Juventus. Nggak sembarangan pelatih bisa megang Juventus ya. Sesuai dengan tradisinya, sejarahnya, ini klub bukan klub sembarangan, harus pelatih yang top lah yang memegang tim ini. Dan kalau menurut Mister sih Tudor bukan orang yang tepat ya. Bahkan sejak musim lalu lah ketika dia menangani tim di pertengahan jalan juga waktu dia menggantikan Thiago Motta. Ya memang Tudor musim lalu menutup musim dengan raihan poin yang sedikit lebih baik daripada Thiago Motta gitu ya. Dia rata-rata 2 poin, sedangkan Thiago Motta itu mungkin cuma 1,8, 1,7 poin per pertandingan di Liga Italia. Tapi nggak pernah meyakinkan kalau menurut Mister sih. Ya wajar lah, karena memang latar belakangnya Tudor juga begitu sebagai pelatih. Rekam jejaknya tidak terlalu meyakinkan juga ya sebagai pelatih ya. Sehingga dari awal sih memang Mister udah ragu dengan Tudor nih. Apakah ini pilihan jangka panjang buat Juventus ketika dia waktu itu menggantikan Thiago Motta. Dan Juventus sudah benar sebetulnya. Mereka mau melakukan semacam audisi lah buat Igor Tudor di Piala Dunia Klub di musim panas kemarin ya kan. Di situ yang akan ditentukan apakah Tudor akan jadi pelatih permanen atau enggak gitu. Tapi kemudian Tudor mengancam gitu ya, istilahnya memberikan ultimatum, kalau gue nggak jadi pelatih tetap Juventus di Piala Dunia Klub ya udah nggak usah gitu. Akhirnya dijadiin pelatih tetap dan terbukti di Piala Dunia Klub keterbatasannya Tudor udah terlihat sih. Juventus di ajang itu cuma menang melawan tim-tim yang bukan dari zona Eropa gitu ya. Begitu menghadapi tim dari Eropa, tim kuat dari Eropa, Man City dan Real Madrid, mereka kalah gitu. Kalah dengan bukan cuma skornya telak, tapi dari segi permainan juga dilibas sama 2 tim itu. Dan itu adalah gambaran apa yang terjadi di Juventus saat musim sebenarnya itu berjalan gitu. Iya betul, startnya Tudor cukup bagus gitu ya, 3 pertandingan selalu menang di Liga Italia, tapi ya itu tadi 8 pertandingan tidak pernah menang, kemudian gonta-ganti pemain dengan alasan rotasi tim gitu ya. Padahal sebetulnya sih dia bingung kayaknya sih Tudor nih, bingung dengan bagaimana dia mendapatkan starting 11 terbaik. Kemudian kelihatan jelas waktu menghadapi Lazio lah waktu terakhir ya. Baru 10 menit pertandingan berjalan dia udah minta si Filip Kostic untuk pemanasan gitu. Artinya ya dia keliru, masang starter tuh udah keliru gitu. Memang pelatih yang bingung, dan mudah-mudahan ini tidak dialami oleh si Spalletti. Pengalaman dia lebih banyak, Spalletti itu pernah di bawah, pernah jadi spesialis pelatih tim-tim gurem gitu ya. Tapi kan belakangan dalam beberapa tahun terakhir stratanya tuh naik gitu. Dari sejak dia menangani Roma, kemudian pindah ke klub Rusia Zenit Saint Petersburg, dia juga juara di sana. Roma juga pernah juara di bawah juara Coppa Italia. Kemudian dia habis itu udah jadi pelatih papan atas lah ya. Dia ke Napoli, ke Inter Milan,
timnas Italia dan sekarang ke Juventus. Dari latar belakangnya ini lebih meyakinkan, pelatih yang lebih syarat pengalaman, kemudian pengalaman dia menghadapi pemain-pemain top di sebuah klub yang besar itu juga cukup teruji. Dia pernah menangani Roma, pernah clash juga dengan Francesco Totti di Roma, tapi kemudian bisa menemukan jalan dan akhirnya bersama-sama Totti bisa membawa Roma meraih permainan terbaik gitu ya. Nah ini mungkin yang kalau Ilmister rasa sih dia mah peluangnya lebih besar untuk membawa Juventus tampil lebih bagus daripada Tudor kalau menurut Ilmister ya. Apalagi rekam jejaknya si Spalletti ini kalau sebagai pelatih pengganti di pertengahan musim itu dia biasanya bagus. Dia pernah di Empoli tahun 94, kemudian pernah di Udinese, di Ancona, dan terakhir di Roma tahun 2016 di periode kedua dia menangani Roma. Yang paling Ilmister ingat itu waktu Roma itu dia datang ketika Roma ada di peringkat kelima. Tapi di tangan Spalletti 14 kali menang cuma sekali kalah dalam 19 pertandingan dan Roma lolos ke Liga Champions karena finish di peringkat ketiga. Nah ini Juventus ini bolehlah kalau menurut Ilmister ya optimistis bahwa hal yang sama akan terjadi pada mereka gitu. Dengan Spalletti, dengan formasinya jelas, dia kita kenal pelatih yang kuat di 4-2-3-1 gitu ya. Dan Juventus nggak perlu banyak berubah dari musim sebelumnya atau musim ini untuk untuk nyetel dengan formasi kesukaannya Spalletti karena biasanya mereka juga sudah cukup sering bermain dengan 4-2-3-1 gitu ya. Mungkin di tengah mungkin si Locatelli atau si Thuram. Kemudian yang di lini keduanya ini udah bagus banget, ada Conceição di kanan. Di tengah bisa Yildiz atau Yildiz juga bisa ke kiri. Kemudian di belakangnya striker bisa tadi Yildiz atau Jonathan David, dan di depannya mudah-mudahan si Vlahovic ini menemukan lagi performa terbaik dia di tangan Spalletti. Ya Vlahovic sebetulnya juga tampil bagus ya di tengah kontroversi dia ingin ditendang oleh Juventus di bursa transfer, kemudian isu dia gagal pindah klub karena gajinya terlalu besar, tapi kan sempat menjadi pemain yang paling tajam, justru lebih tajam daripada si Luis Openda atau Jonathan David gitu yang notabene adalah rekrutan barunya Juventus, tapi ternyata Vlahovic lebih tajam dari pemain ini. Dan siapa tahu dengan pelatih yang lebih pasti, lebih paten dengan formasinya, tidak seperti Tudor, ini Juventus bisa menemukan jalan nih. Dan Vlahovic juga gitu, kalau Vlahovic sudah rutin nyetak gol ini bahaya buat tim-tim lain nih. Karena ya harus diakui waktu di Fiorentina nih Vlahovic salah satu striker yang paling berbahaya gitu di Liga Italia ya. Mungkin mirip-mirip lah levelnya dengan Lautaro misalnya atau Romelu Lukaku kalau lagi on fire gitu ya. Dengan kekuatan seperti ini sih Ilmister optimistis nih Juventus akan istilahnya nanti setelah ditangani Spalletti ini tsunami menang lah. Banyak menangnya gitu. Banyak menangnya, permainannya juga, identitas permainannya juga lebih pasti gitu ya. Kemudian ya ini keputusan yang tepat dari Juventus kalau menurut Ilmister, tidak menunggu terlalu lama sampai, kan tadinya awalnya si Tudor ini dikasih kesempatan sampai jeda November ya, sampai jeda FIFA Matchday November. Tapi sekarang sudah dipecat, dan ini kalau menurut Ilmister bagus sih, cepat melakukan tindakan karena mumpung belum jauh gitu. Juventus baru tertinggal 6 poin dari puncak klasemen, masih bisa dikejar lah untuk sisa musim. Dan kalau melihat Spalletti dengan pengalamannya, terutama yang tadi yang Ilmister sebut ya di AS Roma 2015-2016 itu, kelihatannya sih Juventus nih bisa lah bangkit mengejar ketertinggalan, dan bahaya ini buat tim-tim lawan gitu ya. Buat Napoli, buat Roma yang lagi mimpin klasemen, buat Inter Milan juga. Inter Milan bahkan sudah pernah kalah dari Juventus ketika mereka masih ditangani Tudor, apalagi sekarang setelah dipegang Spalletti ini mungkinnya Juventus akan menjadi tim yang lebih kuat ketika nanti menghadapi Inter. Kemudian juga Milan juga begitu, harus hati-hati karena sekarang dengan Spalletti ini sekali lagi Juventus akan diperhitungkan sebagai salah satu kandidat tim yang akan bisa finish ke Liga Champions musim depan. Oke, Bola Supporter, silakan kasih komentarnya tentang penunjukan Luciano Spalletti sebagai pelatihnya Juventus yang baru. Apakah menurut Bola Supporter ini dia akan sukses atau enggak, atau berakhir dipecat juga seperti waktu timnas Italia? Silakan.
Tapi kalau Ilmister sih cukup optimistis bahwa paling nggak lebih bagus lah daripada Tudor ya. Nggak akan 8 kali pertandingan beruntun nggak pernah menang, kalah beruntun 3 kali, itu kayaknya enggak sih. Karena dari statistik itu aja Tudor udah lebih jelek daripada Thiago Motta kan. Thiago Motta biar kayak gitu-gitu tapi nggak pernah dia 8 pertandingan nggak pernah menang, atau maksimal dia cuma 2 kali kalah beruntun waktu menangani Juventus. Cuma sayangnya memang 2 kekalahan beruntun terakhir itu berakibat dia dipecat gitu. Sebetulnya sih Ilmister sih berharap Motta diberi waktu lebih panjang gitu ya. Ya kan dia sendiri bilang dia kontraknya 3 tahun. Dia berharap tadinya ini proyek jangka panjang, tapi ternyata ya namanya Juventus. Itu tadi nggak sembarangan pelatih bisa menangani Juventus. Ini klub yang nggak sukses lah di setiap musim. Ini klub dengan sejarah yang panjang, juara Liga Italia terbanyak. Pastinya mereka hanya bisa dilatih oleh tim juru taktik yang juga bagus. Dan rasanya sih Spalletti inilah punya kapasitas itu sebagai pelatih yang tepat buat Juventus. Mudah-mudahan ya, karena bagaimanapun kalau Juventusnya oke, persaingan juga akan lebih terbuka, lebih rame, dan ini bagus buat kita penikmat Liga Italia. Oke, Bola Sport, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa ikuti perkembangan Juventus dan Liga Italia di website bolasport.com. Jangan lupa juga subscribe, kasih komentar di video-video Ilmister di YouTube bolasport.com. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya, Bola Supporter. Sukses selalu.